Nah, untuk masyarakat yang menjadi korban, jangan pernah ragu-ragu dan takut untuk melaporkan ini kepada pihak yang berwenang. Maka alat kelamin si pelaku itu akan disuntik kimia supaya tidak lagi berfungsi dan memangsa korban-korbannya. Kekerasan seksual yang bulan ini sedang viral juga dan sangat menyakiti kita sebagai manusia itu terjadi di Kota Padang, di mana seorang wanita yang masih berusia 13 tahun, yang dia niatnya itu membantu ibunya jualan gorengan, diduga kuat bahwa ini tugas Polri untuk mengusut siapa pelakunya. Sebenarnya gampang-gampang aja untuk menelusuri siapa pelakunya, siapa jejaknya, karena polisi punya alat itu. Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan kami di Question TV, di LQ Indonesia Law Firm, dengan saya Ali Amsar Lubis. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait berita-berita yang sedang hangat di Indonesia. Mengenai kekerasan-kekerasan terhadap anak yang saat ini sedang viral, baik di Jawa Timur, kekerasan seksual yang mengakibatkan korban 30 orang, dan di Jakarta di salah satu sekolah terkenal yakni SMA Binus yang terjadi kekerasan fisik antara anak-anak, dan juga salah satu artis ternama juga anaknya Nikita Mirzani yang diduga dilakukan kekerasan seksual oleh pacarnya atau temannya, dan sehingga mengakibatkan hamil dan mengalami aborsi 2 kali. Jadi menyikapi itu, bagaimana kira-kira negara kita memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak di Indonesia? Nah, pada hari ini kita akan bahas secara undang-undang perlindungan anak mengenai peristiwa-peristiwa yang maka undang perlindungan anak ini di lapangan ataupun di persidangan. Nah, untuk masyarakat yang menjadi korban, jangan pernah ragu-ragu dan takut untuk melaporkan ini kepada pihak yang berwenang. Karena ketika korban itu melaporkan, dia akan di-backup oleh berbagai lembaga negara. Dia akan dapat dari perlindungan LPSK. Dia juga akan dapat perlindungan dari dinas terkait, dinas UPPT, atau di bidang perlindungan anak. Dan juga dinas PPA, dinas perlindungan anak. Jadi jangan takut ketika Anda menjadi korban, walaupun Anda tidak punya buktinya, itu nanti akan dibantu oleh seorang ahli, yang ahli ini adalah dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, itu adalah suatu alat bukti yang sah, sehingga itulah nanti yang membantu untuk ditemukannya siapa pelakunya dan pelakunya dijerat. Maka setiap korban di seluruh Indonesia ini, anak-anak, jangan ragu-ragu ketika Anda menjadi korban, ataupun orang tua yang anaknya menjadi korban, jangan didiamkan perkara itu. Harus segera diproses, hubungi pengacara-pengacara terdekat supaya membantu Anda dalam melakukan proses hukum dan melakukan pengawasan. Jadi perlakuan dugaan yang terjadi terhadap anaknya Nikita Mirzani, ya, itu pelakunya itu bisa dikenakan pidana tambahan, yakni pidana kebiri tadi. Maka alat kelamin si pelaku itu akan disuntik kimia supaya tidak lagi berfungsi dan memangsa korban-korbannya. Begitu. Jadi terhadap kekerasan pun pidananya ada minimumnya, tergantung kekerasan itu akibatnya apa. Kalau akibatnya hanya luka ringan, maka 3 tahun. Tapi kalau lukanya luka berat, maka bisa 7 tahun. Tetapi kalau korbannya mengakibatkan meninggal dunia, maka ancamannya bisa 15 sampai 20 tahun. Jadi negara sangat concern terhadap
perlindungan anak ini. Bahkan semua lembaga anggarannya besar terhadap lembaga-lembaga di bidang perlindungan anak. Jadi kesimpulannya dari saya terhadap seluruh korban-korban di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang mengalami khususnya kekerasan seksual, di mana korban itu akan terkucilkan dan dia tidak berani untuk berbicara karena mental dia sebagai seorang wanita, rata-rata korbannya wanita, dia akan down, mentalnya akan down karena akibat dari kekerasan seksual itu. Bahkan berbicara pun mereka tidak berani. Maka disinilah peran orang tua membantu anak-anak ini supaya berani berbicara siapa yang melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Sehingga keluarga juga bisa menghubungi para pengacara-pengacara terdekat supaya bisa membantu pemangsa-pemangsa anak atau kekerasan seksual terhadap anak ini. Karena mereka pemangsa-pemangsa itu harus ditangkap. Dan salah satu kekerasan seksual yang bulan ini sedang viral juga dan sangat menyakiti kita sebagai manusia itu terjadi di Kota Padang, di mana seorang wanita yang masih berusia 13 tahun yang dia niatnya itu membantu ibunya jualan gorengan keliling desa. Dalam membantu orang tuanya berjualan ini, dapat kabar anaknya telah meninggal dunia dan dikubur dalam pakaian yang terbuka. Dan diduga kuat bahwa anak ini telah diperkosa oleh si pelaku dan dibunuh. Dan pelakunya sampai saat ini masih DPO di Kota Padang. Nah, ini tugas Polri untuk mengusut siapa pelakunya. Nah, kalau Polri benar-benar presisi dan benar-benar mau bertugas dengan benar, sebenarnya gampang-gampang aja untuk menelusuri siapa pelakunya, siapa jejaknya, karena polisi punya alat itu. Beratnya cangkul, siapa yang punya cangkul saat itu. Karena itu pasti dalam menggali kubur itu ada cangkul yang dipakai. Gitu. Dan darahnya itu pun pasti ada. Identik tangannya pun pasti. Kalau memang Polri benar-benar bertugas dalam profesionalnya kan. Nah, itulah yang terjadi di negeri kita ini, di mana krisis moral, terjadinya kekerasan baik seksual, baik bullying yang juga terjadi di sekolah-sekolah. Nah, ini sekolah-sekolah di seluruh Indonesia harus konsen ini guru-gurunya. Jangan hanya terima murid, terima uang pembangunan, tapi tidak diurus nih murid-muridnya dengan benar. Jangan hanya guru-guru itu, oknum-oknum guru itu memberikan tugas PR, terus ditinggal anak-anaknya keluar. Kan itu yang sering terjadi. Nah, harus diajari murid-murid ini. Yang pertama itu adalah moralnya dulu, adab, supaya generasi bangsa ini pun beradab. Nah, kalau adabnya udah bagus, insya Allah ilmunya pun akan menyusul. Harus dibentengi dengan adab yang paling utama, moral-moralnya itu. Begitu. Jadi para pelaku seksual ataupun yang mencoba-coba, jangan pernah lakukan itu, karena bagaimana jika nanti itu terjadi ke saudara Anda atau anak Anda nanti? Maka hukumannya pun sangat berat, karena anak-anak itu adalah aset suatu keberlangsungan suatu bangsa. Maka negara benar-benar sangat melindungi anak-anak dengan undang-undang perlindungan anaknya. Dan penutup pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kita seluruh masyarakat juga harus membantu dalam penegakan hukumnya ini. Kita harus melihat di lingkungan kita, kalau kira-kira itu terjadi, kita juga harus aktif di lingkungan sekitar. Baik RT, RW juga harus ikut berperan. Jangan seolah-olah membiarkan.
ada anak-anak muda yang masih sangat belia umur-umur SMA, megang senjata tajam, atau berpacar-pacaran di taman-taman, jangan dibiarkan itu. Maka disitulah pengurus RT, RW, baik LMK, kelurahan, melakukan antisipasi supaya tidak terjadi yang lebih parah lagi. Begitu. Jadi harapan saya sebagai seorang pengacara, kita masyarakat harus lebih aktif dalam menegakkan undang-undang perlindungan anak itu. Masyarakat juga harus ikut berperan supaya anak-anak kita di seluruh Indonesia ini terjaga, dan negara ini kalau anak-anaknya maju, negara ini pun akan maju. Demikian. Salam cerdas.